Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 671. Menuju keluar dari sekte. Sinar matahari bersinar dari langit dan berubah menjadi sinar yang menyinari tubuh wanita yang ramping dan memikat di peron. Dia tampak sangat mempesona. Sebuah kepala penuh rambut hitam gelap diikat menjadi ekor kuda sederhana, yang tergantung lembut di tubuhnya sampai pinggangnya. Kuncir kudanya sedikit melengkung, memberinya perasaan awet muda dan keaktifan yang mekar dengan tenang. Ini pasti akan mencerahkan kondisi mental orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Siapapun yang melihat wanita muda yang cantik dan murni ini akan merasa sangat gembira. Lindong, bagaimanapun, adalah satu-satunya pengecualian. Ketika dia melihat wajah cantik Ying Huan, dia tanpa sadar menggosok hidungnya. Ternyata teman seperjalanannya kali ini sebenarnya adalah dia. Baru sekarang dia akhirnya menyadari mengapa senyum Wu Dao terlihat sangat aneh. Sepertinya orang tua itu sudah mengetahuinya selama ini. Mata Lindong terpaku pada Ying Huan untuk beberapa saat sebelum dia berbalik. Melirik ke sampingnya, ada dua pria muda yang berdiri dengan arogan. Keduanya tinggi dan kurus dan mereka terlihat cukup gagah. Salah satunya berpakaian putih, sementara yang lain berpakaian hitam. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka mengeluarkan aura yang mengesankan. Ketika mereka sesekali melirik Lindong, orang dapat dengan mudah mengidentifikasi semburat kesombongan dalam penampilan mereka. Tentu, Lindong tidak peduli tentang ini. Desolate Hall-nya telah mendapat peringkat terakhir selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ketika murid-murid dari 3 aula lainnya melihat mereka secara alami merasakan superioritas. Berdasarkan fluktuasi One Power yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang tidak kalah dengan Jiang Hao, Lindong dapat menyimpulkan bahwa mereka harus memegang status yang cukup terhormat di aula masing-masing. Bahkan, mereka mungkin murid langsung senior juga. Oleh karena itu, masuk akal bagi mereka untuk menjadi sedikit arogan. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berseri-seri dan memandang ke arah Wu Dao dan Lindong, yang turun di peron. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, anggota dari Desolate Hall telah tiba." Wu Dao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia membungkuk pada lelaki tua itu sebelum memperkenalkannya kepada Lindong, "Ini penatua Baihua." Jadi bocah kecil ini adalah Lindong dari Desolate Hall-mu, yang baru-baru ini menjadi sensasi? Memasuki aula selama kurang dari sebulan dan menjadi murid langsung senior. Sepertinya dia mungkin telah memecahkan beberapa rekor, kata lelaki tua itu sambil tersenyum, sambil menatap Lindong. Setelah lelaki tua itu berbicara, di belakangnya, Ying Huan mau tidak mau melirik Lindong. Dia secara alami tahu tentang kejadian ini juga. Selanjutnya, ketika dia pertama kali mendengarnya, tidak hanya dia tetapi bahkan kakak perempuannya Ying Xiao sedikit terkejut. Terbukti, keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar bisa menjadi murid langsung senior di Desolate Hall dalam waktu sesingkat itu. "Penatua, kamu terlalu memujiku. Itu semua berkat kemurahan hati saudara laki-laki senior saya, yang membiarkan saya lulus ujian mereka," jawab Lindong dengan senyum tipis. Ketika dia mendengar jawaban sederhana Lindong, pria tua berambut putih itu cukup senang. Mengelus jenggotnya, dia menganggukkan kepalanya menghadap Wu Dao dan berkata, tidak sombong dan tidak pemarah. Dia adalah benih yang baik. Sepertinya kali ini Desolate Hall MU beruntung. Itu, kata Wu Dao, sambil tertawa tanpa sedikit pun kesopanan. Perilaku Lindong ditampilkan selama periode ini secara konsisten melebihi harapannya. Pada tingkat ini, jika Lindong diberi waktu, pencapaiannya di masa depan pasti akan sangat spektakuler. Pria tua berambut putih itu tertawa sebelum mengalihkan perhatiannya ke Lindong dan 3 lainnya dan berkata, Huan akan menjadi pemimpin misi. Adapun detail spesifiknya, dia akan memperbarui dan memberitahu kalian semua setelah kalian pergi. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu menyebabkan Lindong melongo sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan ragu pada wanita muda di depannya, yang mengenakan blus putih dan rok hijau.
Dia tampak persis seperti gadis muda yang lugu dan lugu. Mengapa yang lebih tua memilihnya untuk menjadi pemimpin? Sebuah retakan muncul di sudut mulut Lindong. Dia adalah orang yang keluar dari tempat seperti medan perang kuno. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar akan memilih gadis kecil yang konyol untuk menjadi pemimpin mereka. Terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah reaksi kedua pria itu setelah pria tua berambut putih itu berbicara. Mereka berdua dari Earth dan Float Hall memang memiliki sedikit keberatan, seolah-olah mereka sepenuhnya setuju dengan pengaturan ini. Mungkinkah gadis kecil ini tidak sesederhana kelihatannya? Gumam Lindong diam-diam. Ya. Apakah Anda memiliki masalah dengan pengaturan Penatua Baihua? Sama seperti Lindong bergumam di dalam hatinya, suara yang jelas dan manis terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Ying Huan-Huan menunjukkan senyuman yang begitu manis hingga bisa membuat tulang menjadi lunak. Namun, di dalam matanya yang besar dan indah, Lindong dapat mengidentifikasi sifat seperti rubah yang licik. Segera, dia dengan ramah melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan melakukan apapun yang diperintahkan Penatua." Respon cepat Lindong menyebabkan alis berbentuk bulan sabit Ying Huan-Huan sedikit melompat. Namun, dia hanya bisa menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Melengkungkan sudut mulutnya, dia berkata, "Saya telah memimpin kelompok keluar dari sekte selama lebih dari 10 kali. Jadi, saya memiliki lebih banyak pengalaman daripada Anda pemula. Di dunia ini, menjadi lebih tua tidak secara otomatis memberi Anda hak untuk menjadi sombong." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu menyebabkan Wu Dao dan Penatua Baihua melongo. Segera, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah seperti mereka terikat dalam konflik ini. Sepertinya mulut gadis ini masih sangat tajam. Ekspresi Lindong tidak berubah. Meskipun kontras antara usia Ying Huan-Huan dan pengalamannya membuatnya terkejut, itu saja. Mungkin Lindong tidak bisa menandingi dia dalam hal pengetahuan dan pengalaman, namun, setelah membantai jalan keluar dari medan perang kuno yang kejam, Lindong memiliki kehati-hatian dan kekejaman yang tidak dimiliki oleh para murid sekte super ini. Namun, ketika Ying Huan-Huan melihat ekspresi tenang Lindong, dia segera mengatupkan giginya. Orang ini terlalu tidak sopan. Ayo pergi. Ying Huan-Huan dengan santai melirik Lindong. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan jarinya yang seperti batu giok semi transparan. Itu tampak seperti karya seni yang sempurna dan menyebabkan seseorang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Dong. Jari ramping seperti batu giok Ying Huan-Huan melambai dengan santai di ruang di depannya. Suara jernih tiba-tiba terdengar, sebelum menghilang di langit. Mendesis. Tidak lama setelah menghilangnya suara itu, teriakan yang jelas terdengar dari gunung besar yang hijau tidak jauh dari sana. Suara itu datang dari seekor condor hijau besar yang terbang ke peron sambil membawa embusan angin yang gila. Ayo pergi, kita akan pergi dan kembali dengan cepat. Saat tubuhnya yang memikat melintas, Ying Huan-Huan menaiki condor hijau. Setelah melihat ini, para murid dari Earth and Float Hall dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum memberi hormat kepada Wu Dao dan Baihua dan pergi. Hua! Setelah mereka bertiga menaiki condor hijau, Ying Huan-Huan menepuknya pelan. Itu mulai mengepakkan sayapnya yang besar, menciptakan hembusan yang gila sebelum lepas landas dengan kecepatan kilat. Di peron, Wu Dao melihat condor hijau di cakrawala, sebelum memutar kepalanya dan bertanya, apakah mereka menuju ke Blood Cliff Grounds kali ini? Ya. Tempat itu sangat kacau dengan campuran orang baik dan... Apakah tidak apa-apa membiarkan 4 anak muda pergi? Tanya Wu Dao sambil mengerutkan kening. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Sekte Dao kami memiliki tambang Yuan di daerah itu. Menurut laporan, ada beberapa aktivitas aneh yang terjadi di sana. Saya percaya bahwa itu pasti beberapa binatang iblis yang mendatangkan malapetaka. Mereka berempat adalah individu teratas dari aula masing-masing. Oleh karena itu, saya percaya bahwa mereka harus dapat menyelesaikan masalah ini, jawab Baihua sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Wu Dao tidak berbicara lebih jauh. Namun, di dalam hatinya,
ketidakpastian tanpa sadar mulai menggelegak. Di atas cakrawala, kepakan sayap condor hijau menciptakan embusan angin gila saat terbang di langit. Kecepatan mereka bepergian secepat kilat. Lindong duduk bersila di belakang condor hijau. Condor ini jelas bukan makhluk normal. Itu memancarkan energi dari tubuhnya, yang benar-benar memblokir hembusan gila yang dihasilkannya. Karena itu, mereka bisa duduk dengan tenang di punggungnya. Ying Huan-Huan duduk di depan condor hijau. Kedua murid dari Earth dan Float Hall cukup akrab dengannya dan duduk sedikit di belakangnya. Dari percakapan mereka, Lindong bisa merasakan bahwa mereka berdua menyukainya. Ini tidak mengejutkan bagi Lindong, karena Ying Huan-Huan tidak hanya sangat berbakat, tapi dia juga menggemaskan, imut dan cantik. Selanjutnya, dia mengeluarkan vitalitas murni dan polos yang bisa menginfeksi siapa saja. Faktanya, bahkan Lindong merasa sulit untuk menolaknya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa mereka berdua akan menyukainya. Lindong secara bertahap menarik pandangannya dari Ying Huan-Huan dan mereka berdua. Melihat ke arah lautan pepohonan yang mundur dengan cepat, dia tidak bisa tidak memikirkan Little Marten dan Little Flame. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lindong mengerutkan bibirnya. Little Marten dan Little Flame telah pergi selama lebih dari sebulan. Namun, Lindong belum menerima kabar terbaru dari keduanya. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah besar karena kemampuan Little Marten, tidak dapat dihindari bahwa dia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah terbiasa dan mengandalkan kehadiran mereka selama banyak perjuangan dan perkelahian, Lindong agak tidak dapat beradaptasi dengan perpisahan mereka yang tiba-tiba. Hai. Sama seperti Lindong sedikit linglung, suara merdu terdengar dari depan. Dia mengangkat kepalanya sambil menatap kosong ke depan untuk sementara waktu sebelum pemandangan di sekitarnya mundur dengan cepat di sekelilingnya. Wanita muda dengan blus putih dan rok hijau memiringkan kepalanya dan menatapnya. Kuncir kuda hitam pekatnya menyapu tengkuknya. Ditambah dengan mata besarnya yang cerah dan indah, yang mirip dengan Lak, dia terlihat sangat cantik. Apa? Setelah sedikit linglung karena adegan yang menggetarkan jiwa, Lindong sadar dan bertanya. Kamu cukup antisosial. Semua orang di sini adalah senior Anda. Tindakan Anda akan menyebabkan orang lain menganggap Anda sombong dan menyendiri. Murid sekte Dao kami tidak berperilaku seperti ini selama misi, jawab Ying Huan-Huan. Nada suaranya ditambah dengan penampilannya yang seperti wanita muda cukup lucu. Lindong merasa sangat tidak berdaya. Bukankah sudah jelas kalian sengaja mengabaikanku? Mengapa saya dikritik karena sombong dan menyendiri sekarang? Kita bisa dianggap sebagai kawan untuk misi ini. Karena Anda seorang pemula, kami akan menjaga Anda dengan baik. Jangan gugup dan anggap saja itu sebagai latihan. Karena Anda pergi dengan keempat anggota badan menempel pada tubuh Anda, saya akan memastikan bahwa Anda akan kembali tanpa ada potongan daging yang hilang, jawab Ying Huan-Huan sambil tersenyum. Lindong menggosok hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki kesan yang sedikit baik tentang wanita muda di depannya. Meskipun dia agak aneh dan aneh, dia jelas bukan orang jahat. Haha, saudara junior Lindong, tolong santai. Kami akan menangani apapun yang terjadi. Gunakan saja perjalanan ini untuk mendapatkan beberapa pengalaman, kata dua pria dari Earth and Float Hall, berdiri di samping Ying Huan-Huan sambil tertawa riang. Namun, ada rasa bangga dalam tawa mereka. Lindong tersenyum tipis tanpa menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berhasil mempelajari mata iblis Desolate dari Desolate Hall, tanya Ying Huan-Huan tiba-tiba sambil menatap Lindong. Setelah dia menanyakan pertanyaan ini, pupil kedua pria itu melebar untuk sementara waktu. Jelas, mereka telah mendengar tentang mata iblis yang sunyi. Saya beruntung dan hampir tidak bisa menguasainya, Lindong ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Oh. Ying Huan-Huan mengangguk kecil, sebelum semburat tipis melintas di pupilnya yang cantik. Dia bisa dengan jelas mengingat ekspresi terkejut di wajah kakak perempuannya ketika dia mendengar berita itu.
Ying Huan-Huan melakukan peregangan malas, memperlihatkan pinggang lembutnya yang memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Setelah dengan santai melirik Lindong, dia berkata, "Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda cukup berbakat. Saya sekarang akan menarik penilaian awal saya bahwa Anda sombong," kata Ying Huan-Huan. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong langsung tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Meskipun Ying Huan-Huan telah menarik kembali kata-katanya tentang dia yang sombong, itu masih berarti bahwa penilaiannya tentang dia yang sangat sombong masih melekat padanya. Adapun yang lainnya, kita akan membicarakannya setelah kamu memahami Great Desolation Scripture. Seolah-olah dia tahu apa yang Lindong pikirkan, suara lembut dan lembut Ying Huan-Huan ditransmisikan sekali lagi. Melihat pipi menawan wanita muda itu, Lindong tersenyum dan menjawab, "Jika ingatanku benar, aku ingat kamu mengatakan bahwa jika aku memahami kitab suci penghancuran besar, kamu akan memenuhi salah satu permintaanku, kan?" Ying Huan-Huan melongo sejenak sebelum rona merah muncul di pipinya. Dia melanjutkan untuk menggigit bibirnya dan dengan jahat menatap Lindong sebelum memutar tubuhnya. "Saya hanya takut Anda tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria ini." Menatap sosok wanita muda itu, yang sedikit marah, Lindong tersenyum tipis. Sepertinya misi ini tidak akan membosankan seperti yang dia pikirkan. Chapter 672. Tanah Batu Darah. Tempat yang akan kita tuju disebut Bloodrock Grounds. Ini akan memakan waktu sekitar 5 hari perjalanan dari Sekte Dao. Karena area itu terletak di persimpangan antara perbatasan beberapa sekte super, itu telah berubah menjadi wilayah yang cukup kacau. Bahkan beberapa orang buronan yang paling menakutkan sering mengunjungi tempat itu. Condor hijau terbang melintasi langit biru-biru. Ying Huan-Huan, yang berada di dalamnya, saat ini sedang memberi pengarahan kepada Lindong dan yang lainnya tentang misi tersebut. Daftar pencarian sekte. Lindong sedikit terkejut. Dia juga memperoleh beberapa pengetahuan tentang wilayah Shuan Timur selama periode waktu ini di Desolate Hall. Daftar pencarian sekte dikeluarkan bersama oleh beberapa sekte super. Mereka yang muncul dalam daftar ini semuanya adalah ahli yang kuat dengan kemampuan yang mengejutkan. Saat itu, Senior Yotong juga ada dalam daftar ini. Selain itu, ia ditempatkan di urutan teratas daftar. Tentu saja, ini dikeluarkan oleh Gerbang Yuan dan akhirnya dihapus karena keberatan dari Sekte Dao kami. Lindong tercengang. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Senior Yotong ini benar-benar membuat masalah kemanapun dia pergi. Setelah tiba di Sekte Dao, banyak hal yang Lindong dengar tentang orang ini terkait dengan banyak pencapaiannya yang luar biasa. Namun, dari sini, Lindong dapat menyimpulkan kualitas dari apa yang disebut daftar buronan sekte ini. Jika seseorang tidak benar-benar terampil, akan sangat sulit untuk berakhir hidup-hidup setelah menyinggung beberapa sekte super. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menimbulkan masalah saat kita mencapai Bloodrock Grounds. Meskipun kami adalah murid dari Sekte Dao, prestise sekte super berkurang di tempat yang kacau seperti Bloodrock Grounds. Ying Huan-Huan memandang Lindong dengan matanya yang besar dan memperingatkan. Lindong meringkuk bibirnya tak berdaya. Diceramahi oleh gadis ini, yang seumuran dengannya, benar-benar terasa sedikit aneh. Sekte Dao kami memiliki tambang kristal nirvana di sana. Kali ini, ada beberapa gangguan yang mengganggu proses penambangan. Misi kami adalah untuk mengamati daerah tersebut. Kemungkinan beberapa binatang iblis menyebabkan masalah. Misi ini tidak sulit dan jika semuanya berjalan lancar, kami akan dapat kembali dalam waktu setengah bulan. Kata Ying Huan-Huan. Lindong mengangguk sedikit. Dia tahu sedikit tentang tambang kristal nirvana dan mereka mirip dengan pil nirvana. Di dalam kristal itu ada kekuatan yuan alami murni yang dicampur dengan nirvana ki. Selain itu, tambang kristal ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi berbagai sekte super. Itu karena pil reverse di dalam sekte harus diisi ulang dengan sejumlah besar kristal nirvana setiap tahun. Kalau tidak, pil reverse akan habis secara bertahap. Haha, dengan kakak perempuan Huan-Huan yang bertanggung jawab, sepertinya tidak akan ada banyak masalah selama misi ini. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai keluar untuk melakukan tur.
Meskipun Bloodrock Grounds kacau balau, rumah lelang di sana cukup berkembang dan kita bisa melihat berbagai item menarik. Pada saat itu, kita bahkan mungkin bisa pergi dan melihatnya. Pria berpakaian putih di samping Ying Huan juga membuka mulutnya dan tertawa. Setelah mengobrol di sepanjang jalan, Lindong juga mendapatkan pemahaman tentang dua pria lainnya. Pria berpakaian putih itu bernama Jiang Kun. Dia adalah murid langsung senior di Earth Hall dan dia juga berada di 7 Yuan Nirvana Stage. Pria berpakaian hitam itu bernama Yuan Ling dan dia juga murid langsung senior dari Aula Banjir dan sekuat Jiang Kun. Dilihat dari permukaan saja, di antara mereka berempat, yang terkuat adalah Ying Huan. Fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuhnya lebih kuat dari duo Jiang Kun. Kemungkinan dia telah mencapai puncak 7 Yuan Nirvana Stage. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lindong tidak dapat merasakan fluktuasi yang luar biasa di sekelilingnya. Orang bisa mengatakan bahwa wanita muda di depannya jelas tidak sesederhana yang dia munculkan di permukaan. Lindong tersenyum dan hatinya juga sedikit rileks. Bagaimanapun, dia belum keluar setelah mencapai wilayah Shuan Timur. Kali ini, dia bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Bloodrock Grounds cukup jauh dari Sekte Dao. Meskipun condor hijau terbang dengan kecepatan tinggi, perjalanan masih memakan waktu sekitar 5 hari. Lindong, yang duduk di condor hijau, tiba-tiba merasakan sesuatu ketika pagi hari ke-6 tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat bahwa hutan hijau subur yang semula sangat jauh di depan, tiba-tiba berhenti. Warna merah agak cerah menyebar terpisah dari area yang bisa dia lihat. Warna itu seperti bumi sedang diserang oleh darah segar. Aroma jahat yang samar namun menakutkan muncul dari tanah. Saat mendekati wilayah ini, Lindong bisa merasakan bahwa aura di sekitar tempat itu menjadi jauh lebih berantakan. Aura ini sebagian besar mengandung tingkat keganasan. Beberapa tersembunyi dalam kegelapan, sementara yang lain dengan ganas menyapu mata gelap dan dingin mereka ke atas condor hijau yang terbang melintasi langit. Ini adalah tempat yang tidak ramah. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Sepertinya seperti yang dikatakan Ying Huan, ini adalah area yang cukup kacau. Kami telah tiba di Bloodrock Grounds. Di kepala condor, Ying Huan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia segera berbicara sambil tersenyum, ayo pergi ke tambang dulu. Ada murid dari Sekte Dao kami yang berada di sana. Duo Jiang Kun secara alami tidak akan menentang instruksinya. Selain itu, Lindong tidak terbiasa dengan daerah itu karena ini adalah pertama kalinya di sini. Oleh karena itu, sebagian besar keputusan dibuat oleh Ying Huan. Duduk di condor hijau, Ying Huan melambaikan tangannya dengan lembut sebelum condor hijau segera mengepakkan sayapnya yang besar mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya. Bagian perjalanan ini hanya berlangsung selama setengah jam. Setelah itu, Lindong melihat gunung merah terang muncul di hadapannya. Faktanya, bahkan mungkin untuk melihat beberapa bangunan dan sosok manusia yang ditempatkan dengan baik di dalam pegunungan itu. Ying Huan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Matanya hanya melayang ke bawah sebelum dia mengarahkan condor hijau untuk mengurangi kecepatannya dan akhirnya mengelilingi di atas puncak gunung sebelum perlahan turun. Tempat pendaratan mereka secara kebetulan adalah kotak batu. Segera setelah condor hijau mendarat, beberapa suara angin kencang dipancarkan dari jarak dekat. Setelah itu, lebih dari selusin sosok bergegas. Dari lencana di depan dada mereka semua jelas adalah murid dari Sekte Dao. Ekspresi hati-hati awalnya di wajah mereka dengan cepat menghilang saat melihat Ying Huan. Mengambil tempatnya adalah ekspresi hormat sebagai gantinya. Huan. Di depan mereka adalah seorang wanita yang memiliki sosok yang agak kecil dan halus. Meskipun dia tidak secantik Ying Huan, dia memiliki sikap yang lembut. Wajahnya mengandung sedikit kegembiraan ketika dia melihat Ying Huan. Tingkah lakunya jelas menunjukkan bahwa dia agak akrab dengan yang terakhir. Hehe, kakak perempuan Fang. Ying Huan juga menyeringai dan melangkah maju ketika dia melihat wanita itu. Kakak perempuan Fang, sehubungan dengan murid-murid yang mengikuti saya untuk misi ini,
Anda semua harus akrab dengan Jiang Kun dan Yuan Ling. Orang terakhir adalah murid baru dari Desolate Hall, Lindong. Ying Huan mengobrol sedikit dengan yang bernama kakak perempuan Fang, sebelum mengarahkan jari lembutnya ke arah Lindong. Seorang murid baru dari Desolate Hall? Kakak perempuan Fang itu jelas terkejut setelah mendengar ini. Matanya memandang Lindong dan berbicara dengan ragu, panggung 5 Yuan Nirvana. Bloodrock Grounds adalah tempat yang cukup kacau. Karena itu, Sekte Dao biasanya akan mengirim murid yang kuat ke daerah ini dan sangat jarang melihat seseorang seperti Lindong. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan murid Sekte Dao lainnya yang mengikutinya menatap Lindong dengan terkejut di mata mereka. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa murid baru yang begitu lemah akan dikirim ke sini kali ini. Kamu seharusnya tidak meremehkan orang ini. Dia baru bergabung dengan Desolate Hall selama kurang dari sebulan, tetapi dia telah menjadi murid langsung senior dari Desolate Hall. Bahkan Jiang Hao tidak dapat melakukan apapun padanya. Ying Huan juga jelas menyadari pikiran di hati kakak perempuan Fang. Dia segera berbicara dengan lembut di belakang telinga yang terakhir. Oh, ekspresi wanita ini sedikit berubah. Dipromosikan menjadi murid langsung senior dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan ini benar-benar sedikit menakutkan. Sepertinya Lindong seharusnya cukup mampu. Ini adalah senior Yuan Fang dan dia juga murid langsung senior dari Sky Hall. Tambang ini semua dikelola olehnya. Ying Huan tersenyum pada Lindong dan memperkenalkan. Salam untuk senior Yuan Fang. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah wanita itu. Meskipun dia tidak perlu memanggilnya sebagai senior mengingat statusnya sebagai murid langsung senior dari Desolate Hall, Lindong jelas tidak merasa bahwa ini akan menyebabkan dia kehilangan muka. Adik laki-laki Lindong terlalu sopan. Cara berbicara Lindong juga menyebabkan ekspresi wanita itu melunak. Jelas, salam hormat Lindong menyebabkan dia mengalami beberapa perasaan yang menyenangkan terhadapnya. Kakak perempuan Fang, bawa kami untuk melihat masalah yang muncul kali ini. Jika itu adalah binatang iblis yang menjengkelkan itu lagi, jangan salahkan nenek kecil ini karena kejam. Ying Huan meraih dengan kasar dengan tangannya. Tindakannya, bersama dengan penampilannya yang cantik, membuat semua orang tertawa tanpa sadar. Yuan Fang juga tertawa. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala kecil Ying Huan. Segera, matanya menjadi sedikit muram saat dia berkata, masalahnya kali ini agak aneh. Aku akan membawa kalian semua untuk pergi dan melihat-lihat dulu. Yuan Fang langsung berbalik dan bergegas keluar saat dia berbicara. Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Setelah kelompok Lindong menghilang, sepasang mata berisi kilatan gelap yang mengerikan, secara bertahap menghilang dalam kegelapan di puncak gunung yang jauh. Chapter 673. Pohon kuno Yuan abadi. Vena mineral kami adalah yang terbesar di dalam Bloodrock Grounds, dan ada sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Tentu saja, jumlah seperti itu tidak besar untuk tempat seperti Bloodrock Grounds. Untungnya, dengan reputasi sekte Dao kami, jarang ada individu atau faksi yang berani menargetkan kami. Lebih dari selusin sosok terbang di atas urat mineral merah cerah. Di depan mereka, Yuan Fang memperkenalkan ranjau ini, yang dimiliki oleh sekte Dao mereka, kepada kelompok Lindong di sepanjang jalan. Mata Lindong terus memindai sekelilingnya saat dia berada di udara. Keamanan tempat ini bisa dibilang cukup ketat. Kadang-kadang, individu akan melintas di udara saat mereka dengan waspada mengamati aktivitas di sekitar pembuluh darah. Ukuran tambang kristal Nirvana ini jauh melebihi harapan Lindong. Saat itu, dia pernah menemukan tambang batu yang Yuan di kota Qingyang. Namun, tempat itu hampir tidak bisa menampung lilin jika dibandingkan dengan tempat ini. Di bawah pimpinan Yuan Fang, seluruh kelompok secara bertahap memasuki bagian tambang yang lebih dalam. Dibandingkan dengan di luar, warna di sini tumbuh semakin merah. Seluruh tanah tampaknya akan menyala, memberikan penampilan yang sangat misterius. Tubuh Yuan Fang bergegas keluar sebelum tiba-tiba mendarat di puncak batu yang menonjol. Dia melihat ke depan, sementara Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga dengan cepat turun dan menatap ke kejauhan.
Di depan puncak batu, ada hutan merah cerah. Pohon-pohon besar menjulang di dalam hutan, dan saat angin bertiup di atas daun merah yang berapi-api, mereka segera berdesir dan menari, muncul seperti lautan api. Mata Lindong menyapu hutan merah cerah itu, dan matanya dengan cepat sedikit fokus. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan lusinan aura di dalam hutan. Aura ini dipenuhi dengan kekerasan dan keganasan. Selain itu, mereka semua sangat kuat. Kemungkinan mereka tidak akan kalah dari ahli panggung 5 Yuan Nirvana. Binatang iblis? Lindong melirik Fang Yuan dan bertanya. Kera iblis kristal api, binatang iblis yang ditemukan di Blood Rock Grounds. Mereka sangat merepotkan untuk dihadapi dan selalu muncul dalam kelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka di dalam. Jika kita melibatkan mereka dalam pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka pada akhirnya, kemungkinan para murid di sini akan menderita luka serius dan bahkan mati. Yuan Fang berbicara dengan suara serius. Begitu banyak setan kristal api? Di sampingnya, Jiang Kun dan Yuan Ling terkejut. Meskipun mereka adalah ahli yang telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana, jumlah seperti itu akan agak merepotkan untuk dihadapi. Kakak perempuan Fang, tidak ada setan kristal api yang muncul di sekitar tempat ini di masa lalu, bukan? Mengapa begitu banyak dari mereka tiba-tiba muncul sekarang? Ying Huan-Huan sedikit mengernyit dan bertanya. Aku juga terlalu yakin. Apalagi, Fire Crystal Demon Apes ini kadang-kadang akan muncul dan mengganggu operasi penambangan kami. Ini membuat kami tidak punya pilihan selain menyampaikan informasi ini kembali ke sekte utama. Yuan Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini. Lindong tiba-tiba berbicara. Dia memperhatikan saat mata menoleh ke arahnya saat dia melanjutkan, binatang iblis sangat sensitif terhadap energi alam, oleh karena itu, mereka biasanya tidak berkumpul tanpa alasan. Mereka pasti memiliki beberapa motif untuk berkumpul bersama. Kami telah menjelajahi hutan ini di masa lalu, tetapi kami tidak menemukan kekayaan alam apapun. Yuan Fang mengerutkan alisnya dan berkata, hanya karena itu tidak ada sebelumnya tidak berarti bahwa itu tidak ada sekarang. Lindong merentangkan tangannya dan berkata, kita mungkin harus memasuki hutan untuk mencari tahu mengapa mereka berkumpul. Mata Lindong mengabaikan hutan merah menyala saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan bahwa energi alam di tempat itu tampaknya memiliki aura yang sangat samar namun kacau. Memasuki? Kera setan kristal api itu tidak mudah untuk dihadapi, kata Yuan Fang. Jiang Kun dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak akan mudah untuk melewati sejumlah besar kera setan kristal api. Apalagi, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam hutan. Lindong sedikit mengernyit. Itu mungkin untuk memaksa masuk. Namun, sepertinya hanya mereka berempat yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya di antara kelompok ini. Serahkan padaku. Mengapa kita harus berbenturan langsung dengan orang-orang bodoh itu? Ying Huan-Huan dengan lembut menggerakkan kakinya dan tertawa pelan saat Lindong berpikir keras. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap mata hitamnya yang besar. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak akan meremehkannya karena usianya. Karena dia mampu menjadi murid langsung senior dari Aula Langit, kemungkinan orang bodoh pun tidak akan diyakinkan jika seseorang mengatakan bahwa Ying Huan-Huan tidak memiliki beberapa kemampuan. Tubuh anggun Ying Huan-Huan dengan lembut terbang ke depan. Dia muncul di langit di atas hutan dan melambaikan tangannya saat pilar Yuan Power langsung menembak ke dalam hutan. Kan? Mengaum. Yuan Power meledak di dalam hutan. Segera banyak raungan marah dengan keras terdengar. Suara angin kencang terdengar saat lusinan kera merah raksasa muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mata merah cerah mereka menatap tajam ke arah Ying Huan-Huan. Lindong sekarang dapat dengan jelas melihat seperti apa kera setan kristal api ini. Mereka berukuran sekitar beberapa lusin kaki, dan tubuh merah menyala mereka tampak seolah-olah ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan kekerasan terus menyebar dari dalam tubuh mereka. Tubuh Ying Huan-Huan melayang di udara.
Dia menatap kerasetan kristal api, hanya untuk melepaskan tawa yang indah. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan dengan lembut menariknya melintasi ruang kosong di depannya. Energi hijau samar berkumpul setelah tangannya melayang di udara. Sepintas, itu tampak seperti sepasang benang hijau. Dong! Tangan Ying Huan-Huan dengan lembut menggoda sitar di tangannya. Segera, musik sitar yang merdu mulai menyebar di bawah jari-jarinya. Mata Lindong terfokus pada suara sitar yang ditransmisikan dari jari-jari Ying Huan-Huan. Ketika suara sitar memasuki telinganya, pikirannya menjadi sedikit kabur dan hatinya langsung tegang. Segera, dia mengaktifkan kekuatan yuannya dan menutupi kedua telinganya, menghalangi suara sitar. Serangan gelombang suara. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong. Dia jelas tidak menyangka bahwa Ying Huan-Huan benar-benar dapat menggunakan suara sitar sebagai senjata ofensif. Serangan gelombang suara ini benar-benar akan membuat beberapa orang lengah. Bang-bang! Sementara Lindong kagum, kerasetan kristal api di atas hutan benar-benar menutup mata ganas mereka saat ini. Setelah itu, mereka semua jatuh satu demi satu, menabrak tanah dan membuatnya bergetar. Dari kelihatannya, mereka semua telah ditidurkan oleh Ying Huan-Huan. Selesai, ini sudah berakhir. Ying Huan-Huan sedikit melengkungkan bibirnya saat melihat ini. Baru kemudian dia mengabaikan senar sitar di depannya. Dia berbalik dan tampak tertegun Lindong sebagai kebanggaan segera membengkak di hatinya. Ini bukan apa-apa, ini salahmu karena selalu bersikap tidak terpengaruh di depanku. Kuat. Lindong hanya bisa mengangguk sambil diam-diam meningkatkan penilaiannya terhadap Ying Huan-Huan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu menggabungkan Yuan Power dan suara sitar. Kemungkinan bahkan dia akan menemukan serangan Ying Huan-Huan sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi, kita akan memasuki hutan untuk melihat apa yang menarik orang-orang itu. Ying Huan-Huan melambaikan tangannya dengan gaya seperti kakak perempuan. Setelah itu, dia memimpin dan langsung bergegas ke hutan merah menyala, sementara kelompok Lindong dengan cepat mengikuti. Seluruh kelompok langsung menyerbu ke dalam hutan. Karena tidak adanya kerasetan kristal api, mereka dapat memasuki wilayah hutan dengan lancar. Gemerincing. Sosok Lindong mendarat di cabang pohon saat dia mengerutkan kening sekali lagi. Sejak dia memasuki hutan ini, dia mulai merasakan ketidakteraturan dalam kekuatan Yuan alami. Sumber kekacauan tampaknya ada di suatu tempat di depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar Ying Huan-Huan berseru kaget. Jantungnya segera melompat dan tubuhnya bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di sampingnya. Pada saat ini, mata Ying Huan-Huan melebar, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kejutan yang kaya saat dia melihat ke depan. Area di depan mereka adalah tanah merah cerah. Namun, tanah itu sudah terkoyak. Sebuah pohon hitam menerobos tanah. Cabang-cabang menutupi pohon hitam saat itu berkedip dan memancarkan kilau seperti baja sedingin es. Itu mungkin untuk melihat beberapa simbol kuno yang tampaknya terbentuk secara alami di pohon itu, sementara riak yang luar biasa sedang tersebar dengan tenang. Terlebih lagi, hal yang benar-benar menarik perhatian adalah 5 buah merah menyala seperti api yang tergantung di pohon. Buah-buahan ini goyah, tampak seolah-olah akan jatuh. Ini. Murid Lindong menyusut sedikit. Meskipun dia tidak mengenalinya, dia dapat mengatakan bahwa itu pasti objek yang luar biasa berdasarkan aura yang dikeluarkannya. Pohon kuno Yuan abadi. Ying Huan-Huan dengan lembut menutup mulutnya dengan tangannya. Kejutan yang kaya memenuhi wajahnya. Benda ini, mengapa itu muncul di sini? Duo Jiangkun juga terperangah saat mereka bergumam. Hutan itu benar-benar sunyi. Semua orang tertarik oleh pohon hitam yang tampaknya telah keluar dari tanah. Ying Huan-Huan menatap pohon hitam itu dengan kegembiraan yang tiada tara. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri dan mencoba untuk pergi. Namun, saat dia mengambil langkah maju, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah drastis. Dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan menariknya kembali. Bang! Tanah tempat Lindong dan Ying Huan-Huan berdiri tiba-tiba hancur berkeping-keping tepat saat yang pertama meraih yang terakhir dan menariknya kembali.
Tangan merah besar yang berapi-api telah keluar dari tanah. Setelah itu, sosok merah berapi-api raksasa bergegas keluar dari tanah dan mendarat di samping pohon hitam. Lindong membawa Ying Huan-Huan saat mereka mendarat di sebuah pohon besar. Matanya melihat ke arah tanah beterbangan di mana kera merah gelap raksasa berdiri dengan cara yang menakutkan. Aura jahat yang mengerikan dan menakutkan menyapu seperti badai. Raja Kera Kristal Api? Ekspresi Ying Huan-Huan sedikit berubah ketika dia melihat orang besar ini, yang warna dan kilauannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chapter 674. Raja Kera. Badai debu menyebar di dalam hutan. Pada saat ini, tatapan kelompok Lindong menembus debu dan fokus pada makhluk besar yang berada tidak jauh di depan. Sosok besar itu tampak mirip dengan kera setan kristal api sebelumnya. Namun, itu bahkan lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih dalam. Melihat dari kejauhan, sosok itu tampak mengenakan armor kristal merah menyala yang tebal. Selain itu, mata merahnya yang buas sebenarnya memiliki kelicikan dan keganasan seperti manusia yang melonjak di dalamnya. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu cukup cerdas. Raja Kera Kristal Api ya? Mata Lindong juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan-Huan. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras dari tubuhnya. Kemungkinan kekuatannya jauh melebihi kera setan kristal api biasa itu. Tidak terduga bahkan Raja Kera Kristal Api telah muncul, orang ini cukup terkenal di sekitar Bloodrock Grounds. Namun, biasanya melatih jauh di dalam pegunungan. Tanpa diduga, itu benar-benar menerobos ke tempat kami kali ini. Mata Yuan Fang sedikit dingin saat dia melihat makhluk besar dengan aura tegas dan dengan dingin berkata, "Huan-Huan, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, Jiang Kun dan Moling bergegas ke sisi Lindong. Setelah itu, mereka memandang Ying Huan-Huan dan bertanya, "Saya baik-baik saja." Ying Huan-Huan melirik Lindong. Dia ragu-ragu sedikit dan baru saja akan berterima kasih kepada yang terakhir atas bantuannya ketika dia melihat bahwa Lindong sudah melambaikan tangannya. Setelah itu, yang terakhir menatap Raja Kera Kristal Api dari kejauhan tanpa berkedip. Sikapnya menyebabkan Ying Huan-Huan tanpa sadar menggertakkan giginya. "Kalian semua tersesat sekarang. Akulah yang pertama kali menemukannya." Raja Kera Kristal Api di hutan itu mengipasi tangannya yang besar di depannya dengan kasar. Angin liar menyebarkan debu. Mata merahnya menatap kelompok Lindong saat ia berteriak eksplosif dengan mulut yang dipenuhi aura jahat. Setelah berlatih sampai tahap ini, Raja Kera Kristal Api jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika bukan karena garis keturunannya yang tidak murni, kemungkinan besar dia sudah mengambil bentuk manusia. Apa Lucon? Vena mineral ini milik Sekte Dao kami. Sejak kapan hak Anda untuk mengklaim barang-barang di sini? Raja Kera Kristal Api, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda harus membawa antek-antek Anda dan kembali ke pegunungan. Jika tidak, begitu para ahli dari Sekte Dao kami bergegas, pelatihan pahit Anda selama bertahun-tahun kemungkinan akan berakhir sia-sia. Yuan Fang tertawa dingin. Tidak ada yang belum aku lalui selama bertahun-tahun. Jangan gunakan nama Sekte Dao untuk menakutiku. Hanya kalian anak muda saja yang tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku mundur dengan patuh. Kata-kata sombong seperti itu. Kemarahan melintas di mata besar Ying Huan-Huan sebelum dia berkata, "Kakak, kamu hanya memiliki kekuatan dari 7 ahli tahap Nirvana Yuan. Karena itu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di depan kami." Meskipun binatang iblis biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Raja Kera Kristal Api ini hanya berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Namun, dari penampilannya, dia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Meskipun demikian, jika mereka memasukkan Lindong, yang memiliki kekuatan bertarung yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka akan memiliki 47 ahli tahap Yuan Nirvana. Sepertinya Raja Kera Kristal Api tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika mereka berempat bergabung. Lindong, kita harus mendapatkan pohon kuno Yuan abadi itu. Mata Ying Huan-Huan melihat ke arah Lindong setelah kata-katanya terdengar.
Mulutnya bergerak sedikit dan bisikan lembut ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah hal itu sangat langka? Lindong bertanya sebagai gantinya. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Yuan abadi ini. Ya. Selain itu, ini sangat berguna untuk sekte kami. Pohon kuno Yuan abadi ini mampu secara otomatis menyerap energi alam dan menggumpalkannya menjadi buah-buahan. Buah-buahan itu sangat bermanfaat bagi murid seperti kita. Lindong melirik 5 buah merah cerah yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalam diri mereka. Namun, bukankah jumlah ini sedikit terlalu kecil untuk sekte super? Pohon kuno Yuan abadi yang kita lihat di depan mata kita hanyalah sebuah bibit. Kami tidak tahu apakah ada benih di dalamnya. Jika ada benih, nilainya akan melonjak 100 kali lipat. Benih, mata Lindong menjadi sedikit terfokus. Ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan. Namun, pohon kuno itu telah matang melalui perawatan mereka. Saat ini, dikabarkan berukuran puluhan ribu kaki. Setiap kali pohon kuno berbuah, itu akan menghasilkan ribuan buah Yuan abadi. Pohon Yuan abadi adalah salah satu alasan utama mengapa murid gerbang Yuan jauh lebih kuat daripada sekte lain. Ying Huan menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat muram saat ini. Jantung Lindong berdetak kencang. Beberapa ribu buah bersama. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi sedikit terlalu menakutkan. Namun, untuk merawat pohon kuno Yuan abadi sampai sejauh itu, jumlah kerja keras dan usaha yang dibutuhkan akan menakutkan juga. Satu orang tidak mungkin mampu melakukannya. Jika pohon kuno Yuan abadi ini benar-benar memiliki benih di dalamnya, kemungkinan eselon atas akan terkejut ketika berita ini ditransmisikan kembali ke sekte. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, dia tampaknya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan akan menyebabkan keributan jika berita ini menyebar. Terlebih lagi, Bloodrock Grounds ini bukanlah area yang damai. Pada saat itu, akan ada sejumlah orang yang tidak diketahui mengincar tempat ini. Bahkan, mungkin ada beberapa individu tersembunyi yang mungkin mencoba mencurinya secara diam-diam. Dengan hadiah yang begitu berharga di depan mata, bahkan pencegahan yang dibawa oleh nama Sekte Dao akan melemah secara signifikan. Berdasarkan murid mereka saja, mungkin sangat sulit untuk mengintimidasi para penjahat tanpa hukum di Bloodrock Grounds. Lindong menoleh dan secara kebetulan melihat Ying Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar dipenuhi dengan ekspresi serius. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi misi biasa, malah berubah menjadi misi yang merepotkan. Bibir Lindong melengkung. Setelah itu, kelopak matanya menyempit. Menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh beberapa dari mereka, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, Raja Kera ini, kita tidak boleh membiarkan dia kabur." Suara Lindong sangat lembut, tetapi hati Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya berdetak kencang. Dari kata-kata mantan, mereka bisa mendengar niat membunuh sedingin es yang menusuk tulang yang terkandung di dalamnya. Semuanya berubah diam. Mereka juga tahu bahwa jika Raja Kera Kristal Api melarikan diri dan akhirnya menyebarkan berita tentang pohon kuno Yuan abadi ini, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, mereka masih tidak dapat membentuk niat membunuh yang tidak berperasaan secara instan. Lagi pula, mereka tidak mengalami apa yang dialami Lindong. Lindong benar, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Yuan Fang jelas jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Ying Huan dan dua lainnya. Matanya segera berkedip sebelum dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ying Huan juga mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar kata-kata Yuan Fang. Dia dengan tegas berkata, "Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya di depan. Lindong, Anda akan membantu mereka dari samping. Kakak perempuan Fang, atur para murid untuk mengunci area ini." Meskipun Ying Huan tahu bahwa Lindong bisa menandingi Jiang Hao, dia tidak mengatur agar dia berada di garis depan. Bagaimanapun, Raja Kera Kristal Api ini jauh lebih kuat dari Jiang Hao. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lindong tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar pengaturan Ying Huan.
Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang dan dengan lembut berkata, "Kakak perempuan Fang, kera iblis kristal api yang telah ditidurkan lebih awal, jangan biarkan salah satu dari mereka pergi." Hati Fang Yuan terkejut saat dia melihat wajah muda dan tenang Lindong. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pikiran Lindong begitu berhati-hati dan kejam meskipun usianya masih muda. Dia tanpa sadar menghela nafas pelan. Beruntung dia adalah murid dari sekte Dao mereka. Kalau tidak, itu benar-benar akan menyebabkan seseorang mengalami kesulitan tidur dan makan dengan tenang. Junior Lindong, tidak apa-apa bagimu untuk menghentikan Raja Kera dari samping. Serahkan sisanya kepada kami. Jiang Kun mengedipkan lengan bajunya dan tertawa dengan sangat berani. Menyerang. Tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari mulut Ying Huan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang perkasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Kun dan Yuan Ling. Segera, tubuh mereka bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam dengan cepat menutupi Raja Kera Kristal Api dari jarak yang cukup dekat. Tepat ketika Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang, Ying Huan melompat dan tubuhnya yang cantik mendarat di sebuah pohon besar. Segera, dia melambaikan tangannya dan sitar hijau seperti zamrud muncul. Setelah itu, gelombang yang menyebabkan Lindong terkejut perlahan menyebar dari sitar. Chapter 675. Melawan Raja Kera. Seorang wanita muda mengenakan blus hijau dan celana putih duduk bersila di atas pohon besar. Sitar seperti zamrud ditempatkan dengan lembut di lututnya. Tangannya yang seperti giok putih salju terulur sebelum mereka dengan lembut mendarat di senar sitar. Ding dong. Senar sitar bergerak sedikit dan ruang di sekitar Ying Huan tampak terdistorsi. Pada saat ini, matanya yang jernih terfokus pada sitar di depannya dan dia tampaknya telah memasuki kondisi yang sangat fokus. Riak yang sangat mengejutkan menyebar dari sitar di depannya. Lindong juga sedikit terkejut saat dia menatap Ying Huan yang memancarkan riak mengejutkan dari dalam tubuhnya. Segera, matanya jatuh ke sitar zamrudnya. Matanya langsung mengecil. Harta karun jiwa ya? Berdasarkan fluktuasi yang dilepaskan, sitar di tangan Ying Huan seharusnya menjadi harta jiwa yang sangat kuat. Selain itu, fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada segel raungan langit naga hitam miliknya. Kemungkinan itu bisa dianggap berada di tingkat atas di antara harta karun jiwa surgawi. Kemungkinan gadis ini memiliki latar belakang yang cukup signifikan, pikiran ini terlintas dalam hati Lindong. Harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi seperti itu bukanlah benda biasa. Jika dijual di rumah lelang, itu akan bernilai puluhan juta pil nirvana. Lebih jauh lagi, kebanyakan murid biasa tidak mampu membayar dalam jumlah yang begitu besar. Lindong tidak menyadari latar belakang Ying Huan. Yang dia tahu hanyalah bahwa kakak perempuannya adalah kakak perempuan senior di Sky Hall dan merupakan anggota generasi muda yang paling menonjol. Dari kelihatannya sekarang, latar belakang kedua sekte Dao bersaudara ini jelas tidak sederhana. Ledakan. Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas keluar sementara pikiran ini tertinggal di dalam hati Lindong. Kekuatan Yuan yang kuat meletus dan langsung menutupi Raja Kera Kristal Api. Kamu ingin menyerang? Kamu mencari kematian. Niat membunuh yang ganas melintas di mata merah Raja Kera Kristal Api ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dalam menghadapi serangan gabungan oleh duo Jiang Kun. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju sebelum aura jahat yang mengerikan melonjak. Tangannya yang besar, yang ditutupi oleh kristal merah api, membanting keras ke arah duo Jiang Kun sambil disertai dengan angin jahat. Ledakan. Angin palem yang luar biasa liar dan ganas dari mereka bertiga langsung berbenturan di udara dengan cara yang merajalela. Suara keras segera muncul. Setelah itu, badai energi yang mengejutkan langsung tersapu. Angin itu secara langsung memaksa duo Jiang Kun mundur selusin langkah. Sebaliknya, Raja Kera Kristal Api itu hanya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Kemampuan bertarung yang kuat dari binatang iblis benar-benar terungkap pada saat ini. Kamu benar-benar berani datang dan mengacaukan raja ini dengan kemampuan sekecil itu? Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Raja Kera Kristal Api tertawa terbahak-bahak setelah memaksa kembali duo Jiang Kun dengan satu pukulan.
Tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Namun, setelah tawanya yang keras baru saja terdengar, suara sitar yang merdu tiba-tiba muncul. Setelah itu, banyak gelombang sonik hijau giok menyebar dengan cepat dan dengan cepat menelan Raja Kera Kristal Api. Omong kosong apa ini? Mata merah Raja Kera Kristal Api menyala. Pukulannya langsung menghantam gelombang sonik hijau giok yang menyebar. Setelah itu, dia mendengar suara retak sebelum gelombang sonik langsung dihancurkan olehnya. Sungguh berguna, Raja Kera Kristal Api itu membuka bibirnya dan tertawa keras setelah melihat bahwa gelombang sonik bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Namun, tawa dinginnya belum sepenuhnya terbentuk ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena dia menemukan bahwa gelombang sonik yang pecah itu tidak hilang. Sebaliknya, mereka menempel di tubuhnya seperti belatung di tulang. Akhirnya, mereka dengan cepat menembus tubuhnya. Setelah cahaya hijau giok ini menembus tubuhnya, mata Raja Kera Kristal Api langsung berubah drastis. Ini karena dia merasakan bahwa tubuhnya memancarkan sedikit sensasi mati rasa dimanapun lampu hijau giok itu lewat. Bahkan energinya yang melonjak menjadi sedikit lamban. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Raja Kera Kristal Api akhirnya menyadari betapa kuatnya gelombang sonik ini. Dia segera mengaum dengan marah. Mata merahnya melihat ke arah wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau sebelum kakinya yang besar menginjak tanah. Segera, dia berubah menjadi sosok merah menyala dan bergegas menuju Ying Huan-Huan bersama dengan aura mengerikan dan menakutkan. Ledakan! Mata Ying Huan-Huan berhenti pada sitar. Namun, dia jelas bisa merasakan angin kencang yang tiba-tiba datang. Segera, jari-jarinya yang halus menyapu senar sitarnya. Gelombang sonik hijau giok yang cerah mengalir keluar dari sitarnya dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, mereka benar-benar berubah menjadi panah hijau giok yang mengerikan yang menghujani Raja Kera Kristal Api dengan keras. Dentang-dentang-dentang. Panah hijau giok menghujani tubuh Raja Kera Kristal Api. Panah bercahaya itu sangat tajam. Meskipun Raja Kera Kristal Api memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia masih bisa merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Terlebih lagi, panah bercahaya itu tidak hilang setelah mereka mengenainya. Sebaliknya, mereka berubah menjadi cairan hijau giok yang menempel di tubuhnya dan terus menyerang tubuhnya. Mengaum. Raja Kera Kristal Api itu jelas menjadi marah karena taktik Ying Huan-Huan. Warna merah di matanya menjadi cerah. Lampu merah mengerikan tiba-tiba menyapu keluar dari dalam tubuhnya dan itu benar-benar dengan paksa menghancurkan cairan hijau di sekitar tubuhnya. Setelah itu, telapak tangannya yang besar langsung menghantam Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan mengangkat pupilnya sedikit. Dia melihat tinju Raja Kera Kristal Api yang dilempar dengan kasar. Namun, dia tidak terlihat seperti dia akan menghindarinya. Segel logam hitam besar tiba-tiba bersiul pada saat ini. Itu meluas dengan angin sementara auman naga bergema di tempat itu. Roh naga hitam melesat keluar dari segel logam sebelum cakar naganya yang besar bertabrakan dengan tinju besar Raja Kera Kristal Api. Bang! Angin liar dan kencang menyapu dan pohon-pohon besar di sekitarnya semuanya langsung meledak menjadi bubuk pada saat ini. Namun, serangan Raja Kera Kristal Api berhasil diblokir. Kau anak nakal sialan! Raja Kera Kristal Api dengan marah menatap segel logam besar yang tergantung di udara. Dia bisa melihat Lindong menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan mata tenang. Wanita ini dengan baik hati memainkan musik sitar untukmu. Orang bodoh, kamu benar-benar kekurangan kelas. Lindong dengan menggoda berkata. Guru. Ying Huan-Huan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Orang ini benar-benar berniat untuk membuat marah Raja Kera Kristal Api itu sampai menjadi gila. Aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping. Raja Kera Kristal Api itu memang menjadi sangat marah karena kata-kata Lindong. Niat membunuh melonjak dalam mata merahnya. Namun, dia baru saja akan menyerang ketika dua angin kencang yang luar biasa datang dari belakang. Mereka adalah dua Jiang Kun yang mengikuti dari belakang. Raja Kera Kristal Api itu jelas tidak berani meremehkan duo Jiang Kun.
Selain itu, dia saat ini sedang terganggu oleh suara sitar dan kekuatan bertarungnya telah menurun. Segera, dia hanya bisa dengan paksa berbalik dan terlibat dengan duo Jiang Kun lagi. Lindong melihat pertempuran yang luar biasa sengit dan kejam dari atas. Dia melambaikan tangannya sebelum naga hitam besar yang berlama-lama di sekitar tubuhnya bergegas maju. Setelah itu, ia membungkus Ying Huan-Huan di dalamnya. Dia tahu bahwa suara sitar yang terakhir tampaknya memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan Raja Kera Kristal Api. Dengan bantuan suara sitar, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Raja Kera. Oleh karena itu, suara sitar Ying Huan-Huan cukup penting dalam pertempuran ini dan itu perlu untuk melindunginya dengan baik. Mata Ying Huan-Huan melirik Lindong ketika roh naga itu melesat. Segera, kecepatan dia memainkan sitar secara diam-diam meningkat. Banyak gelombang sonik hijau giok menyebar di udara dan terus-menerus menjerat Raja Kera Kristal Api, yang bertarung sengit dengan duo Jiang Kun. Sementara duo Jiang Kun terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Kera, Yuan Fang juga memimpin beberapa murid dan dengan cepat mundur. Setelah itu, keras setan kristal api yang ditidurkan Ying Huan-Huan sebelumnya, semuanya dihabisi satu demi satu. Bum-bum. Pertempuran sengit dan keras meletus dengan gila-gilaan di bagian dalam hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, kera iblis kristal api itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini karena efek korosif dari gelombang sonik sitar Ying Huan-Huan. Jika tidak, hanya duo Jiang Kun saja, kemungkinan akan sangat sulit untuk bertarung dengan Raja Kera Kristal Api. Orang besar itu akan segera lelah. Mata Ying Huan-Huan terfokus pada medan pertempuran. Ekspresi gembira juga melintas di matanya, sementara gerakannya tanpa sadar menjadi sedikit lebih lambat. Jangan memperlambat musik sitar. Lindong adalah yang paling dekat dengan Ying Huan-Huan. Dia juga orang pertama yang menemukan musik sitar melambat. Ekspresinya segera berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ying Huan-Huan sedikit terkejut saat mendengar suara Lindong. Dia baru saja akan segera meningkatkan kecepatannya ketika Raja Kera Kristal Api di bawah meraung ke arah langit. Raungannya yang keras menghalangi beberapa musik sitar yang telah melambat. Bang! Aura Raja Kera Kristal Api tiba-tiba melonjak ketika musik sitar diblokir. Sebuah pukulan dengan paksa mendorong kembali duo Jiang Kun. Segera, dia menginjak tanah dan langsung melarikan diri ke langit. Hati-hati, dia berniat kabur. Ekspresi Ying Huan-Huan berubah saat dia buru-buru berteriak. Segera, dia mencoba memainkan sitarnya untuk menghentikan Raja Kera Kristal Api. Mengaum-mengaum. Namun, Raja Kera Kristal Api itu telah bijaksana kali ini. Banyak raungan memekakkan telinga yang mengandung energi kuat menyebar secara liar dan menghalangi musik sitar Ying Huan-Huan. Sial! Ying Huan-Huan segera mengatupkan giginya saat melihat ini. Kilatan dingin melintas di matanya yang jernih. Namun, tepat ketika dia akan menggunakan beberapa teknik, Lindong, yang telah mengamati semua ini sambil berdiri di atas segel logam, tiba-tiba bergegas keluar dengan eksplosif. Astaga! Kecepatan Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Raja Kera Kristal Api. Sampah 5 Yuan Nirvana Stage juga berani memblokir raja ini? Kamu benar-benar mencari kematian? Raja Kera Kristal Api langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat Lindong muncul di depannya. Tinjunya yang besar membawa angin yang mengerikan saat dia menghantam keras ke arah Lindong. Lindong, hati-hati! Ying Huan-Huan dan yang lainnya di bawah langsung terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka jelas mengerti betapa liar dan ganasnya serangan Raja Kera Kristal Api itu. Bang! Tinju besar dengan cepat diperbesar dalam mata Lindong. Ekspresinya masih seperti sumur tua tanpa riak. Garis abu-abu terbentuk di antara alisnya seperti kilat. Setelah itu, dengan cepat menyebar. Mata abu-abu yang mengerikan, jahat dan menakutkan sekali lagi muncul. Mata iblis sunyi. Ying Huan-Huan dan yang lainnya juga melihat mata iblis di antara alis Lindong. Setelah itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah serius. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini.
B.